Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang kembali di dapur Lulu Bunda Alfarisi. Di video ini aku mau buat ide jualan kacang keribo yang rasanya gurih dan renyah banget, bikin nagih nggak mau berhenti ngemil. Nah, teman-teman penasaran kan gimana aku membuatnya? Ini cocok banget loh buat kue lebaran nanti. Nah, kalau teman-teman penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Oke, langsung aja kita siapkan bahannya. Di sini aku pakai 3 butir telur utuh ukuran sedang. Tambahkan 3 sendok makan gula pasir atau sesuai selera. Setengah sendok teh garam, setengah sendok teh roiko, kemudian 2 bungkus bawang putih bubuk setara dengan 4 siung bawang putih. Kemudian langsung aja ini kita kocok sampai gulanya benar-benar larut. Setelah itu baru kita masukkan kacang tanah sebanyak 500 gram atau setengah kilogram. Kemudian ini kita aduk sampai telurnya merata. Setelah kacang basah terbalur dengan telur, sekarang kita masukkan tepung beras ketan sebanyak 150 gram. Ini aku masukkan dikit-dikit dulu ya, kemudian sambil diaduk-aduk seperti ini biar lebih merata. Oh ya, tadi teman-teman ada tambahan ya, baking powder setengah sendok teh. Jadi aku tadi lupa nggak ke-record ya. Untuk takaran resepnya nanti aku tulis di description box. Teman-teman bisa lihat di situ. Setelah tepungnya merata, adonannya seperti ini ya, teksturnya menggumpal seperti ini. Nah, ini udah siap ya, ini udah siap kita goreng. Langsung aja kita akan ambil 1 centong seperti ini. Kemudian kita goreng dalam minyak yang hangat. Jadi minyaknya ini nggak panas ya teman-teman, tipsnya minyaknya tuh hangat, biar nanti kacangnya itu matang sempurna dan kulit luarnya itu tetap coklat kuning keemasan. Nah, sambil kita pisah-pisahkan seperti ini ya teman-teman, ini kita pisah-pisahkan sampai dianya buyar seperti ini. Kemudian ini terus kita aduk-aduk, kita goreng kurang lebih 5-7 menitan ya. Jadi teman-teman harus sabar, bolak-balik biar nanti hasilnya itu benar-benar sempurna, garing, renyah, dan tidak gosong ya. Nah, setelah udah mulai kering seperti ini, jadi nanti dia akan berkurang ya busanya kalau dia sudah matang dengan sempurna. Nah, ini dia teman-teman, udah kuning keemasan. Langsung aja kita akan angkat, kemudian kita tiriskan. Dan setelah kacang keribonya ini kita angkat, ini masih ada pecahan-pecahan tepung ya, jadi langsung aja kita saring biar nantinya itu bersih ya. Kemudian selanjutnya baru bisa kita goreng. Tahapan selanjutnya hal yang sama seperti tadi ya, kita pakai api yang kecil dengan minyak yang hangat dan terus dibalik-balik agar matangnya dengan sempurna. Nah, ini dia teman-teman, setelah kita goreng semuanya, hasilnya sangat cantik sekali. Dan ini beneran renyah banget, gurih banget. Jadi teman-teman wajib banget cobain. Nah, dari dulu kita cuman beli ya. Nah, sekarang udah tahu resepnya, mari kita bikin sendiri di rumah. Cocok banget buat ide jualan para ibu rumah tangga, dan cocok juga buat snack kue lebaran nanti di rumah teman-teman. Oke, yang setengahnya, jadi ini aku bagi 2, ini akan aku beri rasa jagung manis untuk anak-anak
biar lebih menarik ya. Jadi biasanya ini banyak varian rasanya ya, ada barbecue, ada keju, sapi panggang, dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita beri bumbu taburnya, ini bisa langsung kita packing. Nah, kalau teman-teman jual bisa kita packing dengan standing pot seperti ini. Nah, dengan harga sesuai daerah teman-teman dan sesuai budget yang teman-teman keluarkan. Ini cocok banget buat kue lebaran nanti atau dijadikan juga ide jualan. Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Pertama, siapkan 1 butir telur. Kemudian masukkan gula pasir sebanyak 4 sendok makan, garam 1/4 sendok teh, vanili bubuk 1/4 sendok teh. Kemudian ini kita kocok, kita larutkan gulanya ya, dan sampai telurnya ini berbusa. Dan masukkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan. Kemudian kita aduk lagi sampai telurnya ini mengembang atau secukupnya aja ya teman-teman. Oke, ini udah cukup ya. Kemudian selanjutnya di sini aku siapkan 200 gram kacang tanah. Kemudian kita masukkan 2-3 sendok, lalu kemudian kita ratakan sampai semua kacang ini terbalur dengan telurnya. Jika dirasa kurang bisa ditambah lagi, diaduk-aduk sampai merata. Nah, kalau udah merata kayak gini, selanjutnya kita siapkan tepung terigu sebanyak 200 gram. Nah, ini kita ambil 2-3 sendok makan atau secukupnya aja ya. Kemudian kita ratakan, bisa diayak-ayak ya teman-teman. Ini kita ratakan dulu, nanti kalau udah mulai merata baru bisa kita ayak-ayak sampai kacangnya ini terbalur dengan tepung terigunya. Dan kalau tepungnya ini udah merata, ini udah mulai tebel, kemudian ini kita pindahkan di wadah saringan kayak gini ya teman-teman. Jadi ini tepungnya akan kita saring. Pastikan kacangnya ini jangan sampai ada yang saling menumpuk atau saling menempel. Nah, ini kalau menumpuk dua bisa kita pisahkan ya. Kita ayak sampai tepungnya ini keluar. Oke, kayak gini ya teman-teman. Nah, ini sisanya bisa kita pakai lagi. Kemudian kita tuangkan lagi telurnya secukupnya aja atau sesuai selera ya. Lalu ini kita aduk lagi sampai dengan merata. Oh ya, untuk takaran resepnya nanti akan aku tulis di description box. Teman-teman bisa lihat di situ. Nah, kalau udah merata semua telurnya, kemudian kita masukkan tepungnya tadi ya, yang kita ayak lagi. Yang kita ayak tadi, kemudian ini kita ratakan. Kita lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi ya. Nah, udah. Kemudian kita saring lagi. Jadi teman-teman melakukan hal ini sampai sebanyak 4 atau 5 kali sampai tepungnya ini tebal atau disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Dan kalau udah seperti ini, udah tebal ya. Nah, kayak gini teman-teman, ini udah siap untuk kita goreng. Nah, kayak gini ya. Ini aku ulangi sebanyak 4 kali. Kemudian kita goreng di minyak yang panas dengan api yang sangat kecil dan terus diaduk-aduk sampai kacangnya ini merata. Jadi kita gunakan api kecil aja biar nanti itu matangnya sempurna. Dan untuk menggorengnya terus diaduk-aduk ya, biar merata dan sempurna. Dan kalau udah kuning kecoklatan atau udah kering kayak gini ya teman-teman, nah ini udah mateng, minyaknya udah tenang dan anteng, kita angkat, kemudian kita tiriskan. Lalu kita goreng lagi sama seperti yang pertama tadi ya stepnya, terus diaduk-aduk. Jadi nanti kalau teman-teman tuh gorengnya banyak, minyaknya itu bakal berbusa seperti ini ya, karena kita kan menggunakan telur. Nah, ini dia setelah kita goreng, ini udah
siap ya teman-teman. Ini beneran gurih banget dan renyah banget. Bikin lagi. Ini cocok banget buat cemilan di rumah atau cocok juga buat ide jualan. Bisa juga disimpan resepnya untuk kue lebaran nanti. Untuk bahannya di sini udah aku siapkan kulit lumpia sebanyak 50 lembar. Ini aku pakai yang udah jadi ya. Ini harganya 12.000. Biasanya aku bikin sendiri karena aku ingin nyari yang lebih simple dan cepat. Ini aku beli ya. Langsung aja kita ambil setengah bagian dan setengah bagiannya kita simpan dulu di plastik. Karena kalau dia kena udara ini cepet banget keras ya teman-teman. Jadi pastikan teman-teman tutup agar nanti kulitnya nggak gampang kering. Nah ini kulitnya sangat tipis banget ya, jadi aku sarankan kalau teman-teman mau bikin yang simple beli aja kulitnya, jadi nanti hasilnya lebih cepat, nggak habisin banyak tenaga, dan nantinya rasanya juga lebih renyah banget. Ini kulitnya renyah banget ya karena setipis tisu. Oke, selanjutnya ini kulitnya akan aku potong ya, jadi ini kan ukurannya yang 15 kali 15 cm ya, jadi aku potong 5 cm 5 cm. Dalam satu lembar ini kita potong 3 bagian seperti ini. Bisa teman-teman gunting ya biar lebih mudah, karena ini biasanya kurang tajam jadi agak susah. Dan selanjutnya setelah kita potong 3 seperti ini, kemudian ini akan kita potong lagi menjadi 3 bagian. Oke, setelah kulit lumpianya kita potong semuanya, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan kacang tanah. Ini aku pakai 500 gram dan udah aku sortirin ya. Dari kacang-kacang yang udah hitam atau udah busuk gitu. Kemudian kita akan membuat perekatnya. Siapkan 2 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita larutkan dengan secukupnya air. Nah ini perekatnya udah jadi, udah cukup. Selanjutnya langsung aja kita akan membuatnya. Pertama siapkan kulit lumpia 1 lembar, kemudian masukkan kacang, kemudian kita gulung seperti ini ya. Dan rekatkan dengan tepung terigu agar nggak ngelupas atau lepas sewaktu digoreng. Ini sangat mudah ya cara buatnya. Hanya saja membutuhkan ketelatenan teman-teman. Nah, lakukan hal yang sama sampai semua kacang habis dan semua kulitnya habis. Teman-teman harus sabar ya kalau membuat seperti ini. Hitung-hitung saja sambil istighfar. Dalam satu resep ini aku gunakan kacang 500 gram, ternyata masih menyisakan 250 gram ya teman-teman. Jadi yang aku pakai itu sebanyak 250 gram. Nah setelah semuanya selesai kita gulungin seperti ini. Dan ini siap untuk kita goreng. Siapkan minyak yang panas. Kemudian kita masukkan kacang sembunyinya. Nah ini kita goreng dengan api kecil agar matangnya ini merata sampai ke dalam atau sampai ke kacangnya ya, karena kan ini kulitnya tipis banget. Pastikan apinya kecil, jangan sampai besar, karena kalau kebesaran nanti kulitnya itu cepet gosong dan kacangnya belum matang. Nah setelah kuning keemasan seperti ini bisa langsung kita angkat, kemudian kita tiriskan. Selanjutnya kita akan menggoreng lagi step selanjutnya dengan metode yang sama sampai dengan selesai. Dan ini dia kacang sembunyi yang sudah kita goreng. Ini hasilnya renyah banget. Ini bisa langsung kita kapin atau kita simpan atau kita makan. Bisa juga teman-teman kasih gula atau kasih bumbu tapur apa aja. Kalau aku ini udah cukup seperti ini aja ya, karena rasanya ini udah gurih banget dan renyah banget.
rasanya original aja yang enak ya. Oke, selamat mencoba bagi teman-teman semuanya, semoga suka. Dan sampai sini dulu ya videoku, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di dapur Lulu Bunda Alfarisi. Di video ini aku mau buat snack isian toples di rumah yang rasanya gurih banget dan renyah banget, sama persis Doritos yang ada di pasaran. Rasanya ini enak banget, anak-anak suka, sekali bikin langsung habis. Cocok juga buat ide jualan atau buat ide isian toples kue lebaran nanti. Cara buatnya yang simple banget dan hanya cukup satu bahan aja, yaitu dari kulit kebab atau kulit tortilla. Nah, untuk teman-teman yang penasaran untuk resep kulit kebabnya atau pingin bikin sendiri kulit tortillanya di rumah, teman-teman bisa cek resepnya di sini. Nah, ini kulit tortillanya yang udah aku simpan di kulkas ya. Seperti ini, dia tetap lembab dan tidak keras. Jadi ini udah suhu ruang. Oke, selanjutnya ini akan kita potong-potong. Pastikan ini kita lepas dulu dari plastiknya. Selanjutnya siapkan telenan. Di sini kita akan potong-potong kulitnya. Kita belah jadi dua, kemudian belah lagi jadi dua. Ukurannya menyesuaikan selera teman-teman ya. Selanjutnya kita potong serong seperti ini atau segitiga. Sesuaikan aja dengan selera teman-teman ya. Jadi ini sangat rekomen banget untuk dicoba karena bahannya yang sangat sederhana sekali dan tentunya ini rasanya bikin banget nagih, yang anak-anak suka, semuanya suka, jadi wajib banget dicoba di rumah. Dan setelah kita potong semua, ini hasilnya udah dapat banyak banget. Dan ini langsung aja siap kita goreng. Setelah minyaknya panas, baru kita masukkan. Kita goreng dengan api yang sedang, jangan terlalu besar karena ini agak tebal, jadi nanti biar matangnya sempurna dan warnanya tetap cantik. Setelah kulit tortillanya ini matang, minyaknya sudah tenang, baru kita angkat. Kemudian ini kita tiriskan. Kemudian kita bisa goreng lagi step selanjutnya sampai dengan selesai. Setelah selesai kita goreng semua, ini hasilnya dapat banyak banget. Kemudian ini akan aku pindahkan di toples. Ini nanti akan aku bagi menjadi dua karena di sini akan aku beri seasoning dua macam ya. Yang pertama ini akan aku beri rasa jagung manis. Ini kesukaan anak-anak banget. Jadi rasanya itu hampir mirip banget seperti Doritos atau ciki-ciki yang ada di pasar-pasar ya. Jadi ini beneran enak banget. Kemudian ini kita ratakan dulu ya. Dan ini udah tercampur dengan merata. Selanjutnya kita tes ya, ini beneran renyah banget.
itu dia tuh bergelombang, jadi yang bikin dia renyah itu dalamnya kulit kebabnya itu bergelombang dan berlapis-lapis sehingga dia renyah banget seperti ini. Jadi kalau teman-teman penasaran gimana buatnya, bisa langsung dicoba di rumah ya. Selanjutnya seasoning yang kedua, jadi di sini aku beri jagung manis dulu, kemudian di sini aku beri bon cabai yang rasa rumput laut. Jadi kalau mau dijadikan ide jualan, ini cocok banget di packing pakai standing pots, pasti ini menarik banget. Ini rasanya beneran enak banget, anak-anak suka banget ya, ini pokoknya jempol banget ya. Jadi kalau teman-teman penasaran banget gimana rasanya, bisa langsung cobain di rumah, enak banget. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil dan semoga suka, bisa dijadikan resep simpanan untuk kue lebaran nanti ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.